Anak ketiga, Damar Surya. Aku jadi ayah dari 3 penjahat masa depan. Kalau tak salah ingat, di dunia ini ada protagonis bernama Rizky. Angkasa asli ayah yang kejam dan keji, asar pada anak. Kali ini, Dia mau jual salju buat beli arak. Pergi sana. Karena kejahatan angkasa asli, ketiga anaknya jadi penjahat pembunuh berdarah dingin. Bayu Surya jadi raja tanah, jadi warlord zaman kacau. Salju Surya jadi bos organisasi pembunuh Damar. Surya jadi orang terkaya yang menindas rakyat. Angkasa asli dijebak mereka dibalas dan disiksa. Kakinya dipotong jadi manusia babi, dimakan makanan anjing. Akhirnya dibuang ke kandang anjing sampai mati kelaparan. saat kau menyiksa kami, apa kau pernah bayangkan hari ini? Saat baca, aku pikir angkasa asli belum sengsara. Sekarang giliranku mati. Ajik! Jangan bawa kakak! Hentikan! Lepaskan! Lepaskan adikku! Kalau aku mati, kau ikut mati juga! Angkasa! Gak bisa, angkasa asli jahat. Tapi aku ini pemuda modern yang bermoral dan bertanggung jawab. Sebelum terlambat, aku harus baik padanya. Jadikan mereka orang yang baik. Ubah takdirku dan mereka. Lepaskan! Aku tak jual. Angkasa, kau berani main-main? Dia tak jual aku. Salju Surya terdiri sistem penjahat, nilai penjahat. Salju Surya terdiri nilai penjahat pertama kali bro. Dari 99 orang. Si kami orang penjahat aktif. Sistem penjahat, hadiah. Perisai meja sementara, hadiah. Perisai baka. Sistem! Aku selamat! Kau cari mati. Brothers, hajar dia! Hey yo! Untung ada sistem. Pasti sudah mati. Zaman lama benar-benar kejam. Tinju orang gak hukum. Kalian nggak apa-apa. Jangan takut, ada kakak. Jangan takut. Selama ini dia selalu pukul atau marahi mereka. Kalah judi, pukul. Nggak aja arak, pukul. Hatiku senang, pukul juga buat merayakan. Mereka begitu menolak, pantas saja. Untung salju belum dijual. Semua masih sempat diperbaiki. Ayo pulang. Katanya, kota 4 penjuru, tempat penahan penjahat berbagai macam orang, kondisi hidup sangat buruk. Kok dia hari ini? Siapa tahu apa maunya? Mungkin sudah sepakat harga yang lebih tinggi. Jangan percaya, dia cuma cari cara menyiksa kita. Dia kena pukul, pasti habisi kita pas pulang. Satu hari nanti, aku balas 2 kali lipat. Kenapa diam saja? Ngapain? Salju lebat sekali. Cepat pulang. Jangan takut, tunggu sebentar.
kakak ajak kalian meninggalkan penjahat ini. Tempat ini kandang anjing pun lebih baik. Kapan dia pukul kita? Kalau dia marah, pasti pukul kita. Jangan sampai dia makin marah. Sudah waktunya masak. Aku ajak mereka ke rumah Om Perkasa meminjam makanan. Bawa adik-adik, Om Perkasa kasih lebih banyak. Dia memang penjahat, malas dan boros. Makanan semua pinjam dari 3 anak. Sekarang aku di sini, saat mereka masih kecil, aku harus baik sama mereka, ubah hidup mereka. Jangan sampai jadi penjahat. Kalian lapar. Ayah masak makanan enak. Dulu saat malam, dia selalu marahi, suruh pinjam makanan. Kalau nggak dapat, mati saja di luar. Hari ini, dia malah bilang, masak makanan enak buat kita. Dia peduli kita lapar atau enggak. Tapi di rumah, nggak ada apa-apa. Siapa bilang enggak? Lihat, itu kan ada. Nanti kalian coba keterampilan ayah. Dia selalu malas makan. Kenapa hari ini bisa begini? Apa dia ada masalah? Pasti pura-pura. Orang kayak dia mana mungkin bisa tangkap ayam. Sudah dapat kan? Tunggu ya, sebentar lagi ayah masakan ayam bakar. Selesai. Apa dia mau jual kita? Ini makan malam terakhir kita, kan? Jangan takut, tahan sebentar. Saat kita masuk kantor wali kota, kita bisa bebas dari brengsek itu. Mau menangkap hati seseorang, harus menangkap perutnya dulu. Saat ubah nasib mereka, bisa pegang 3 kaki besar. Hidup ini takkan susah lagi. Aku ke dalam cari bumbu. Kalian tunggu di sini. Sebentar lagi bisa makan. Tenang saja, kami takkan makan diam-diam. Di hati mereka, benci aku sangat. Dalam tak bisa berubah dalam sehari, 2 hari. Tapi sebagai anak muda modern, bujuk anak kecil, pasti bisa dengan mudah. Si aslinya benar-benar brengsek. Dia tidur di kasur, 3 anaknya tidur di lantai.
Rumah aslinya tak ada garam pun. Mana bisa makan ayam bakar? Jangan! Ayahmu brengsek. Tiap hari cuma ingin mendekatiku. Kalau dia tahu ayam ini kumakan, mungkin malah puji. Anak haram kayak kamu. Jangan, jangan! Makanan disita, ayah pasti pukul kita mati. Siapa anak haram? Siapa brengsek? Cepat minta maaf ke Damar. Lepaskan aku. Kalau tak, kusuruh angkasa pukul kalian mati. Biarkan saja. Angkasa mau mendekati Jandarama. Kalau dia datang, pasti pukul kita mati. Bagus kalian tahu diri. Keluarga brengsek. Anak haram tak punya ibu. Aku gigit kau mati. Kalian lagi apa? Jangan takut, ada kakak. Ayah pasti datang bantu Rama. Kita bakal dihajar. Angkasa, ku perintahkan, hajar ketiga anak ini. Kuperintahkan kau hajar mereka. Kau tuli? Mau makan ayam? Kau makan. Enak? Makan, makan. Ibumu tak ajarkan, paman ajarkan. Enak? Dia melindungi kita. Dengar ya, kalau berani ganggu anak-anakku lagi, ibumu juga ku hajar. Paham? Dengar jelas. Aku tahu, aku dengar. Nanti aku tak akan berani lagi. Cepat pergi. Ini angkasa. Seperti mimpi. Nilai penjahat salju turun. Sistem penyelamat penjahat. Nilai penjahat salju turun. Nilai penjahat 95 turun ke 95. Nilai penjahat damar turun. 99 turun ke 94. Nilai penjahat bayu turun. 99 turun ke 97. Turun pertama kali. Total 10 nilai penjahat. Hadiahkan merica 1 porsi. Cara buat merica bubuk. Cara kenali merica. Akhirnya ada hasil. Hadiah sistem ini mau aku jual merica bubuk. Tapi akhirnya ada bumbu. Sepertinya tak semudah itu. Lagi pula, luka dari tindakannya tak bisa cepat sembuhkan. Ayo, pulang. Cicipi masakan ayah. Dia ada apa dengannya hari ini? Tak tahu. Burung takkan berubah. Kita harus waspada. Kalian main dulu. Tunggu sampai siap dimakan. Angkasa ini palsu. Untung ada merica bubuk. Bisa buat bumbu, juga hangatkan badan. 3 penjahat yang ditakuti di masa depan ternyata biasa saja. Padahal begitu imut, karena si brengsek aslinya akhirnya jadi bos pembunuh yang tega. Sudah jadi putriku, takkan kubiarkan hal ini terjadi lagi. Siksa dia perlahan, sangat menyakitkan. Tunggu besar dan bisa balas dendam. Habisin dengan 1 tusukan, biar cepat mati. Nilai penjahat salju turun dari 95 ke 93.
Dia mau racuni kita. Masih depan-depan kita. Ayo, sudah, makan yang banyak. Kalau kenyang, malam nanti tak lapar. Iya, orang mati masih bisa lapar. Aku tahu, ayah dulu kejam sama kalian. Tak jadi ayah yang baik, bikin kalian menderita. Beri ayah kesempatan. Nanti, ayah pasti baik sama kalian. Bohong lagi. Aku lihat kamu taruh sesuatu di dalam. Mau racuni aku. Ini cuma merica. Nggak percaya? Aku coba dulu. Enak banget. Coba deh. Wah. Kak, coba deh. Ini yang paling enak yang pernah ku makan. Enak-enak. Enak banget. Enak. Wangi. Dia malah kasih semua daging ke kita. Jangan-jangan kita salah tuduh dia. Nilai penjahat Bayu turun dari 97 ke 95. Orang sini yang makan merica. Yang tadi ku beri bisa buat makanan lebih enak dan bikin badan hangat. Kita sini. Memang pantas jadi raja bisnis masa depan. Baru 5 tahun sudah bisa temukan celah omonganku. Maksudku, kita bisa jual merica bubuk ini buat dapat uang. Saat dapat uang, ayah ajak kalian makan enak-enak. Boleh. Bisa digerus jadi bubuk, campur garam, rempah, lalu dijual. Jadi, orang tak sadar apa yang kita jual. Damar hebat sekali. Nilai penjahat Damar turun 94 ke 92. Memang benar, 3 anak ini tak ada yang biasa. Saat Damar jadi orang terkaya, rakus uang, tak peduli orang lain. Semua ini karena pengalaman masa kecil. Sebelum terlambat, takkan kubiarkan tragedi terulang. Damar, sini. Damar, ini semua harta keluarga kita. Ayah serahkan padamu. Besok kau ke kota, beli kantong kecil, buat merica. Kita coba jual sedikit dulu. Nanti ayah pasti buat kalian hidup enak. Ayah kasih semua uangnya padaku dan begitu percaya padaku. Nilai penjahat Damar turun 92 ke 91. Sudah Damar, jangan nangis. Nanti ayah pasti buat kau hidup enak. Tak peduli dia mau apa, tahan 3 hari aku ajak adik-adik pergi. Hebat juga angkasa. Saat aku tak ada, kok aja 3 anak haram menindas anakku. Kok masih mau masuk ranjangku lagi? Aku. Biasanya angkasa sangat manja padanya. Kali ini tak tahu apa dia akan pukul kita. Bukan, kamu siapa? Nggak punya kaca. Aku orang kayak gitu. Aku orang yang jujur. Jangan-jangan kau mau apa ke sini? Ini masih dia yang dulu. Baik. Soal kau pindas anakku, aku nggak akan urus dulu. Tapi angkasa, kau janji padaku. 3 hari lagi, Bayu diambil tantar wali kota. Uangnya harus kuseret. Tahu kau tak kasih, kau bakal celaka. Tunggu. Gak usah antar. Kapan kasih uangnya? Baru boleh kau tidur denganku. Siapa mau kasih? Lagian, kapan ku bilang mau kasih uang?
Gak bisa, harus putus hubungan dengan wanita tua ini. Kalau dia berani datang lagi, aku laporin masuk rumah orang. Gawat. Gambar baik sehari hancur gara-gara wanita tua ini. Aku nggak janji padanya. Jangan pura-pura. Kok aneh hari ini? Cuma demi biar kami lepas waspada. Tunggu saja. Uang kantor wali kota kan? Ternyata semua ini demi uang jual Bayu. Terlepas kalian percaya, aku tulus ingin baik. Jika nanti kalian mau ke kantor wali kota, uang tak akan kutuntut. Jangan sampai ke janda itu. 3 hari lagi, kalian mau pergi, aku tak akan halangi. Malam ini dingin. Kalian tidur di kasur, aku di lantai. Jika mereka bisa hidup di lingkungan lebih baik, mungkin bisa ubah nasib mereka jadi penjahat. Atau kita percaya dia sekali lagi. Damar, dia kasih koin sedikit. Kau pikir dia tulus suka kau? Siapa yang mencuri lalu menuduh kita? Siapa yang selalu menyalahkan kita? Kau sudah lupa? Mereka sudah menderita. Aku harus menebus salahku. Kamu lagi apa? Aku lagi giling merica. Kamu bilang ini bisa uang. Aku mau, kakak, dan kakak cepat makan bakpao daging. Kamu juga, kamu makan. Ini kantong kertas lilin yang kamu suruh aku beli. Wah, Damar, kamu hebat sekali. Ini pertama kali dia puji aku. Sekarang dia nggak seketak dulu. Kakakmu mana? Jangan-jangan kabur. Kakak kerja ke rumah Om Perkasa. Kakak Salju bantu warga jaga anak-anak. Nanti siang mereka bawa makanan pulang. Om Perkasa, harimau perkasa. Dulu dia pengawal pribadi angkasa. Keluarga Surya diasingkan, dia juga diasingkan ke sini, kerja di kantor wali kota. Tanpa bantuan dia, Angkasa dan 3 anak pasti sudah mati lama. Tapi Angkasa merasa lebih hebat. Sering hina dia, benar-benar dosa. Cuma pakai batu sangat lambat. Kalau ada gilingan batu... Rumah Om Perkasa ada gilingan batu. Harimau perkasa. Angkasa berbuat begitu. Mana bisa aku ketemu dia? Damar, jam segini, Om Perkasa pasti sudah kerja di kantor wali kota. Pasti sudah pergi. Ya. Baguslah sudah pergi. Angkasa. Kamu mau apa? Kemarin mau jual salju. Ingin ambil uang jual tubuhku untuk menolong janda Rama. Hari ini, apalagi maksudmu ke rumah Om Perkasa? Kalau butuh uang, biar aku cari cara. Bagaimanapun, jangan jual anakmu. Ambil dulu uang ini. Harimau tak makan anaknya. Aku bukan mau uang. Kamu cuma tak puas kan? Kau mau jual kami? Aku tak punya kata. Tapi Om Perkasa orang luar. Selama ini kau sudah belum cukup. Kenapa kau rusak orang lain? Ayah sudah berubah. Om Perkasa dan kakak salah paham, Ayah. Kak Perkasa, dulu aku salah. Aku akan berubah. Aku akan jaga anak-anak dan berusaha tak ganggu lagi. Selama ini, baru kali ini dia panggil kakak. Tunggu ya, ada uang di dalam. Kubawakan. Tunggu gaji masuk, kuberi kalian. Beli jaket musim dingin. Om Perkasa, jangan buta. Dia tak akan berubah. Kakak. Om Perkasa, kalian salah paham, Ayah. Ayah tak datang minta uang. Dia mau pinjam gilingan. Damar tak pernah bohong. Apa Angkasa benar sadar? Kubawakan. Dama hebat sekali. Memang anak ayah yang baik. Kalau bukan kamu, ayah tak bisa jelaskan. Terima kasih Kak Perkasa. Selesai pakai, kubawa kembali. Tak apa, pakai saja. Baik, ayo nak, pulang sama ayah. Bayu ayahmu sekarang benar berbeda. Soal kantor wali kota, apa kau mau bicara lagi dengannya? Dia bukan ayahku. Kami bertiga ikut Bia. Hanya hancur keluarga. Masih ada 2 hari. Harap Bia demi uang itu.
Tak usah buat onar lagi. Ada guntingan di sini. Kalau tak halus, tuangkan lagi. Ya, baik. Pelan-pelan. Ayah, ini bisa dijual. Tentu saja. 3 bersaudara ini memiliki wajah dan kekuatan jadi penjahat besar. Kayaknya ibumu pasti sangat cantik. Tapi kenapa aku tak ingat ibu anak-anak? Ayah, sekarang kita apa? Ayah ajak cari uang. Ayah harus buat keluarga hidup enak lagi. Kakak, gawat, Damar hilang. Apa? Dulu, ayah tak pernah ajak ke kota. Kalau ikut kakak belanja, selalu dihina, malah diusir. Kalau ayah selalu berjini baik, itu pasti enak. Betul! Bakpao benas! Bakpao! 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 Tunggu habis jual merica bubuk ini, Damar. Ayah belikan bakpao isi daging. Enggak usah. Kondisi keluarga kita mana bisa makan bakpao. Kamu ikut ayah cari uang. Ini gajimu. Kalau rempah Nusantara laku, buat kakak-kakakmu ku pesan 2 bakpao. Boleh ya? Dulu tak pernah ada yang tanya pendapatku. Aku begitu penting. Nilai penjahat Damar turun. Sistem penyelamat penjahat. Nilai penjahat pertama kali turun ke bawah 90. Hadiah resep rempah Nusantara. Sekarang rempah Nusantara pasti laku. Jadi, rempah Nusantara itu apa? Aduh, itu cuma merica bubuk. Kalau tak kasih nama hebat, mana bisa nipu orang beli. Jalan menuju kekayaan dimulai dari sini. Damar Jutawan, masa depan. Atau Damar ucapkan seperti yang kutajar ya. Coba saja, pasti berhasil. Ya, aku... Takut apa? Kamu hari ini ganteng. Semua suka kamu. Pasti berhasil, ya? Bakpao menunggumu. Baiklah. Bakso sapi enak. Wah, siapa anak kecil ini? Ganteng sekali. Ini rempah Nusantara. Bisa taruh di sup bakso. Rasanya enak. Bisa pereda sakit dan dingin. Bibi coba saja. Nak, kami tak pakai bumbu luar. Ini resep turun-temurun kami. Kalau tak terpaksa, takkan aku jual. Kalau tak percaya, biar aku bubuhkan ke supmu. Cicipilah sendiri. Resep turun-temurun? Bukannya ini baru, dihaluskan? Ayah jago bohong. Salju, kita cari masing-masing. Damar tak boleh celaka. Baik. Damar! Damar. Damar! Damar. 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 Pernah lihat Damar? Belum pernah. Damar! 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 Belum ketemu Damar. Belum, angkasa juga hilang. Kata orang, dia bawa Damar ke kota. Dasar angkasa, pasti dia jual Damar. Brengsek. Coba ini dulu. Kalau nggak ada efek, nggak usah bayar. Pergi sana, jangan ganggu aku berjualan. Aduh, kakak. Jangan lihat cuma bungkus rempah kecil ini. Di dalamnya ada 13 jenis herbal loh. Dulu, kalau bukan orang penting, tak bisa nikmati ini. Pak, sini. Ini untukmu, nanti taruh di kuah. Coba saja. Kak, barang ini sangat berharga. Sini, buka dan cium. Cium saja. Gimana? Apa langsung ketagihan dan badan panas? Dengar ya, hari ini tak 998, tak 698, juga tak 498. Tak beli, aku pergi.
Kata-kata ayah kok lancar banget. Seru juga. Ini berapa? Hari ini kamu pelanggan pertamaku. 1 bungkus cuma 3 sen. Ku beri 1 lagi. Jangan lihat, cuma bungkus kecil ini. Tiap makan taruh dikit saja. Bisa bertahan sebulan. Taruh di kuah, coba saja. Ini Rasanya enak banget. 1 lagi. sini. Damar, kenapa diam saja? Cepat, ambil. Terima kasih, Om. Terima kasih, Pak. Ini pertama kali tak curang, tak maling, tak bergantung pada orang. Uang hasil kerja keras sendiri. Nilai penjahat Damar turun. 1 untukku juga. 3 sen ya. Ini... Terima kasih, Om. Bro, sini sebentar. Aku mau banyak. Bisa kasih diskon nggak? Nggak bisa. Uang tak diambil. Ayah mikir, apa? Mau tawar, jangan harap. Mau nggak? Kalau nggak mau, aku ke toko Bapau seberang. Bicara baik-baik. Kamu tahu, barangku ini sangat langka. Kau belinya, jual ke pelanggan. Tiap mangkok tambah 1 sen. Bukankah lebih untung? Oke, aku beli semua. 280 sen. Bu, kamu harus kasih ayah 280 sen. Memang pantas jadi orang terkaya. Sini. Bro, aku iri sama kamu. Anakmu ganteng banget. Bisa hitung juga. Pintar sekali. Ayo, ayah ajak makan bapau. Ya. Uangnya aman, kota banyak maling. Tenang, sudah aman. Pak, bapau ini berapa? Bakpao daging 1 sen. Bakpao sayur 2 sen. Pak, 10 bakpao daging. Siap. Cukup 2 saja. Kamu makan 1. Aku sama kakak makan 1. Ayah gila ya, 10 sen bisa makan setengah bulan. 1 saja nggak cukup. Nanti kita beli rempah, bikin rempah Nusantara premium, jual ke restoran. Begini, kita bisa dapat uang lebih banyak. Oh iya, beli tabung mandi buat kalian, ganti baju kalian, beli sepatu baru. Hidup bahagia kita, mulai sekarang. Ayah memang berubah. Tapi bisa kita hidup bahagia nanti. Eyo. Damar, kasih Om Perkasa 2 bakpao daging. Dulu ayah dengar Om Perkasa, langsung marah. Sekarang suruh aku kasih bakpao. Ayah benar-benar berubah. Om Perkasa sering bantu kita. Jadi orang harus balas budi. Ambil, ayah pulang dulu. Biar kakak juga cicipi. Nanti bakpao dingin, tak enak lagi. Ayo. Baik, aku kasih sekarang. Kita cari ke kota Om Perkasa. Dia akan bantu cari. Angkasa, jika Damar benar kau jual, utang ini kau harus bayar 10 kali lipat. Angkasa! Kak Bayu, Salju, kalian menungguku. Meski kedua anak ini terlihat dingin, tapi sebenarnya mereka nggak jahat. Damar, dijual sama brengsek ini. Mana Damar? Kau lakukan apa pada Damar? Bilanglah. Aku. Kalau dia benar jual Damar, aku pasti balas dendam untuk Damar. Aku suruh Damar antar bapau ke Om Perkasa. Dia pergi antar bapau, nanti akan pulang. Dia kira kita bodoh yang bisa ditipu. Lihat ini apa? Ayah belikan bakpao daging segar. Takut dingin di jalan, dipeluk terus. Aku jaga suhunya. Ayo, ciumlah. 3 anak ini dulu disiksa oleh tubuh aslinya. Hampir tak pernah makan enak. Kelak aku pasti ganti rugi mereka. Ciumlah. Cepat terharu padaku. Mati pun takkan makan bakpao ini. Dasar brengsek, kenapa tiap hari begini? Tiap hari banyak mati, kenapa bukan tahu yang mati? Bakpao. Dasar anak, kau tak tahu hemat makanan adalah budaya Nusantara? Dasar brengsek, cuma tahu makan tak peduli Damar sama sekali. Kenapa kita punya ayah yang dingin dan tak tahu malu? Aku bakpao.
Dulu aku salah. Aku berhutang padamu, tapi aku terus menebusnya. Walau aku ayahmu, tapi tak berarti bisa terus memanjakanmu. Damar, kemana dia? Kakak! Damar! 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 Damar, benar-benar kamu. Damar, kamu kemana? Kami semua khawatir sekali. Dan baju kamu ini, ada apa ini? Ayah aja ke kota jual rempah Nusantara. Nanti aku juga bisa cari uang. Kami juga beli banyak bakpao. Kakak-kakak makan. Kau yang nggak tahu, ayah hebat sekali. Yang dia bilang ternyata benar semua. Angkasa, tadi aku... Nilai penjahat salju Surya turun 93 mendekati 90. Akan turun salju. Ayo cepat masuk rumah. Karena aku ayah mereka, maka merawat mereka dan mendidik mereka. Tanggung jawabku sebagai ayah, tak mungkin ku biarkan mereka jadi penjahat. Soal mereka suka aku atau enggak? Nanti saja. Dingin di luar. Ayo kita masuk rumah. Bagus. Kayaknya semua usaha tak sia-sia. Biar aku bantu bawa barangmu. Tubuhmu kecil, tak seberat koper ini. Tunggu ayah sudah tua, baru bantu aku. Ayo. Ayo. Dasar angkasa cuma bakpao dan baju baru. Damar langsung ikut saja. Lusa sore kita pergi naik gerobak sapi. Kau jaga Damar saja. Setelah kabur dari angkasa, kita nggak perlu lagi takut-takut. Cuman menyesuaikan pasti tak bisa. Harus ganti cara. Siang aku ke rumah Bulina, bantu jaga anak. Dia kasih 2 ubi. Malam kita makan ubi. Wah, malam ini makan bakpao. Hari ini kita dapat uang. Harus merayakan. Ayo, kakak makan dulu. Biasanya kamu jaga adik-adik. Terima kasih. Dia malah kasih ke aku duluan. Nilai penjahat Bayu turun dari 95 ke 92. Ayo. Ini. Semua dapat 2, kenapa aku enggak? Bakpao kamu bukannya di luar, kau sendiri yang remas. Kau sengaja. Kenapa tak bilang di luar? Siapa salah? Siapa tanggung jawabnya? Sebagai ayah, aku mau ingatkan kalian. Sebelum kalian mampu, tiap keputusan kalian harus tanggung sendiri. Sebagai ayah, tak cuma harus cari makan, tapi juga bertanggung jawab mendidik kalian lebih baik. Paham? Cuma 2 hari. Bisa ubah seseorang? Tapi kali ini aku juga siapin hadiah buat kalian. Sepatu ini untuk Damar. Ini sepatuku yang pertama. Jangan nangis, nanti ayah belikan yang lebih bagus. Sepatu ini untuk kakak. Terima kasih. Ada untukku. Tentu ada untukmu. Ini, suka? Dasar angkasa, jangan kira kau kasih aku bakal suka sama kau. Aku tak mau barangmu. Nilai penjahat Bayu turun dari 92 ke 89. Nilai penjahat salju turun dari 90 ke 86. Nilai penjahat Damar turun. Nilai penjahat dari 88 ke 83. Semua turun di bawah 90. Hadiah, ramalan nasib sekali. Wanita yang 2 muka. Sudah, jangan nangis. Air matamu kotori sepatu.
Kalian berdua jangan pijat sepatu baru saya. Mulai sekarang biar saya cuci piring. Cuma sepatu saja sudah luluh. Ini disebut penjahat besar. Damar, ada baju baru. Bayu, Salju, kalian semua ada. Ayo, Bayu. Ini Salju. Yang tadi dari sistem ramalan nasib. Apa gunanya buat ramal aku? Kalau tak butuh ibu kandung ini, bantu aku kenal wali kota. Pasti sudah kuhiraukan dia. Asal aku diakui keluarga, kelak aku bakal jadi orang hebat. Rizky, ibu datang kali ini untuk 2 hal. Pertama, demi masa depanmu, biar Pratama akui kamu. Kedua, mencari 3 anak Ratu Agung yang hilang. Tapi sayang, tubuh ibu kayaknya tak kuat lagi. Ibu takkan apa-apa. Aku pasti pinjam uang untuk obati ibu. Saat ke kantor wali kota pasti cari dokter terbaik untuk obati ibu. Rizky, anak baik. Keluarga Rizky punya gelang berharga. Kurampas dan jual, cukup buat obati dia. Aku ingat, sepertinya anak miskin keluarga Surya sering tolong jaga anak-anak. Nanti kusalahkan dia, takkan dicurigai ke aku. Kamu sudah bangun? Bayu, kenapa tak pakai sepatu barumu? Cuaca dingin sekali. Kalau sakit gimana? Kamu lagi tumbuh. Kalau tak pakai hari ini, besok tak muat lagi. Beresiko sia-sia. Sepatuku masih bisa pakai. Simpan untuk adik-adik. Ayah yang urus. Jangan terlalu tertekan. 2 tahun ini, usahaku, apa dia tahu? Tapi, Berapa lama dia baik? Hari ini pakai hadiah sistem Rempah Nusantara. Ajak restoran berbisnis. Kalau berhasil, hidup kita akan lebih baik. Aku ambil air cuci wajah. Oke. Hehe, Putri memang manis. Suka urus ayah. Tak seperti kalian 2 brengsek. Tunggu ayah cari uang. Buah manis untuk Salju kesayangan. Serius? Iya. Tapi rumah tak ada uang. Salju dan Damar tak benci dia lagi. Tapi kebaikan dia sementara. Pasti kembali ke sifatnya. Aku harus bawa mereka pergi. Besok, aku sama Om Perkasa ke kota. Oke, di luar sana harus patuh sama Om Perkasa. Oh ya, sini. Ini uangnya. Ambil saja. Uangnya segalanya. Kenapa? Kalau dia terus begini, aku bisa pergi tenang. Tapi kini... Nilai penjahat Bayu turun. Gak usah, aku gak butuh uang. Kamu simpan aja buat beli makan. Ambil saja. Di luar sana, ayah tak ada di sisimu. Punya uang, kalau ada masalah bisa atasi. Kali ini ke kota, ke kantor wali kota. Persiapkan pergi besok. Dia tak tahu apa-apa, malah kasih uang. Aku mau ke rumah Bu Lina, bantu. Hati-hati ya. Saat ini mereka tak ada jejak penjahat besar. Cuma anak-anak yang polos dan lucu. Uang hasilnya kemarin, selain beli baju dan sepatu, sisanya dia nggak beli apa-apa. Semua kasih ke kamu. Mungkin dia tahu kita mau pergi, jadi dia berbuat baik. Tapi dia benar-benar berubah. Aku pergi dulu. Ayah, hari ini aku bisa ikut ayah ke kota lagi. Tentu saja bisa. Ganti celana barumu dulu. Kita pergi. Ayah, nanti ganti di kota saja. Nanti ayah jangan pukul kita lagi ya. Aku suka ayah sekarang. Gramalam beraktivasi. Fluhin pergi ke restoran untuk membicarakan bisnis rempah. Tepat ketika kantor wali kota kekurangan bumbu, dia disukai wali kota dan mendapatkan 50 tile perak. Cegah musibah. Salju Surya jaga anak dituduh Rizky mencuri. Sebenarnya, Rizky masuk kantor wali kota untuk mengobati ibu Rizky, mencuri harta keluarga Rizky.
Rizky juga berani melakukan hal berbau nafsu seksual, mencuri kain perut wanita desa. Cara keluar dari situasi ini terletak pada hal tersebut. Angkasa, kepala desa suruh ke rumahnya sekarang. Kata putrimu mencuri barangnya. Cepatlah pergi. Apa? Ayah, jangan pukul kakak. Gak mungkin. Kakak gak akan mencuri. Mereka pasti seperti dulu menghukum kakak. Tenang saja. Ayah percaya, Salju. Ayah nggak akan pukul kalian lagi. Hari ini, kita nggak ke kota. Tokoh utamanya sudah muncul. Berani-beraninya fitnah putriku. Sudah ku tahu segalanya soal dia. Harus ku beri dia pelajaran. Meski kalahkan rezeki, takkan ku biarkan Salju disalahkan. Ayo, kita dukung kakakmu. Dia masih anak kecil. Sudahlah. Ku dengar dia mencuri pusaka Bulina. Bisa dimaafkan. Beberapa hari ini, dia satu-satunya tamu di rumah kepala desa. Kalau bukan dia, siapa lagi? Lihat sepatunya yang baru. Ayahnya itu tak guna. Mana mungkin belikan? Pukul saja, semoga Angkasa tak tahu soal ini. Kalau tidak, dia pasti berubah. Aku tak mau dia jadi seperti dulu. Pertanyaan terakhir. Gelang itu kamu yang curi, kan? Bukan, meski pukul aku tak ambil. Bu Rina suruh jaga cucunya, aku tak ambil. Masih nekat. Gelang nenek baru hilang, kamu bisa beli sepatu baru. Dari mana uangnya? Kamu kira semua orang bodoh? Cabut sepatunya. Jangan sentuh sepatu baruku. Teman-teman sekampung, keluarga Rizky terhadap 3 anak Surya sangat merawat mereka. Kakek dan nenekku sering menolong mereka, rasakan kasihan pada mereka. Tak sangka terjadi hal ini. Ucapmu manis, aku tak ambil. Aku Rizky. Sejak kecil sudah sekolah. Belajar sopan santun. Asal hari ini kau ngaku mencuri, keluarga Rizky bisa maafkanmu. Aku tak mencuri, kau bohong. Memang pantas orang sekolah. Jasanya besar. Keluarga kepala desa takkan salahkan anak kecil. Salju Surya, kau ngaku saja. Angkasa Surya yang suruh mencuri, kan? Rizky, kau! Kau marah karena malu, mencuri tapi tak ngaku, tak ada harapan, sama seperti ayahnya, penuh tipu daya. Bukan aku tak mencuri barangmu. Salju! Ayah! Salju! Angkasa, pas sekali kau datang. Pergi! Rizky! Kau berani pukul aku? Tunggu saja. Salju, ayah terlambat. Pasti dia yang ajari anak mencuri barang. Aku nggak mencuri. Mesti kalian pukul aku tetap berani aku. Salju, ayah percaya. Soal hari ini, ayah uruskan. Berani ganggu putriku. Meski kau anak takdir, hari ini kau tetap kuhajar. Angkasa. Kau hebat juga. Lihat gadis yang kau didik. Dulu aku kasihan dia. Aku ajak ke rumahku, minta jaga anakku, kasih makan dia. Dia malah mencuri pusaka keluarga kami. Kau tahu soal ini? Angkasa, kami takkan usik kau. Asal Salju mengaku dan bertobat, soal ini selesai. Siapa yang pukul wajah putriku? Mana sepatunya? Mana sepatunya? Angkasa kenapa? Dulu pasti marah besar. Di depan semua orang, Salju pasti dipukuli sampai luka. Hari ini, kenapa malah peduli? Kalau barangnya sudah kalian jual, keluarga Rizky tak akan tuntut lagi. Kami cuma butuh sikapnya. Angkasa, jangan mengada-ada. Kayaknya tadi tak salah pukul. Kau yang pukul putriku, kan? Kubunuh kau hari ini. Lepaskan dia! Lepaskan! Pergi sana! Siapa berani maju, kubunuh dia sekarang! Kau yang fitnah putriku, kan? Aku sudah lama benci kau. Penjahat! Kau, apa kau salah paham? Salah paham kau. Dengar ya. Putriku. Kau pukul dia? Semua penjahat. Fitnah putriku mencuri? Mana buktinya? Kalau tak ada bukti, semua harus menderita. Berani-berani jadi protagonis. Bisa berbuat sekehendakmu, kan? Hari ini, aku harus habisi kau. Ini Angkasa. Berani sekali.
Angkasa suruh desa gurun cerah, siapa lagi kalau bukan kau? Dia pakai sepatu baru, berlindung-lindung. Bukankah ini bukti? Rizky pun tak menuntutmu. Kau malah balas budi, kau manusia? Pakai sepatu baru, berarti mencuri. Ah, Pak Tua, kau sombong sekali. Matamu buta ya. Ah, kalian pikir dia baik kan? Oke, hari ini aku akan ungkap sifat aslinya. Sayang kan? Oke, kalau kalian tahu, kaos dalam istri kalian ada di kamar Rizky dalam kotak kayu. Lihat saja nanti, kalian masih baik padanya, ada milik istrimu, juga milik putrimu. Bagaimana dia tahu rahasiaku? Kau omong kosong! Rizky bukan dari keluarga Rizky. Dia sudah lama tahu. Hah? Siapa dia sebenarnya? Kok bisa begitu mengenalku? Ternyata aku juga dicintai ayah. Dia rela demi aku. Berulah seperti gila, musuhi semua orang. Ayah hebat kan? Iya. Omong kosong, putrimu mencuri. Kau coba rusak hubungan kami. Kau bahkan menodai Rizky. Orang sepertimu tak bisa mendidik anak baik. Apa Rizky bilang ke kalian? Dia direkomendasikan guru besar buat kumpulkan uang. Kau. Kok dia bisa tahu semua ini? Rizky sudah lama tahu asal-usulnya menipu kalian uang buat selamatkan ibu kandungnya. Yang Angkasa bilang, benarkah? Kakek, aku enggak. Ini cuma fitnah, Angkasa. Selama ini kami begitu baik padamu. Kau tega begini padaku. Tuhan, kami ini apa dosa kami? Kau di rumah pura-pura soleh. Di belakang kita, kau cari orang tua kandungmu. Semua harta keluarga Rizky kau tipu habis. Kau benar-benar bintang. Kalian mau bukti kan? Buktinya harusnya ada di pelukannya. Bukan, kakek tolong aku. Bulina, barang ini kau pasti kenal kan? Ternyata Rizky yang mencuri. Dia yang lakukan. Masih tuduh gadis itu. Kamu siapa sebenarnya? Ayahmu. Barang-barang ini milik siapa? Lihat sendiri. Semua sudah tamat. Rizky, kau mencuri dan menuduh gadis itu. Malah mencuri pakaian dalam wanita. Tak tahu malu. Ini milik istriku. Dasar brengsek. Kau, Balikan gelangku. Saat keluarga Rizky disita, barang berharga itu harusnya sudah disita semua. Gimana kalian keluarkan? Ini 3 dosa mati. Angkasa, mana ada pusaka? Ini salah paham. Kalau mau, ambil saja. Angkasa, keluarga kami baik padamu. Anakku jadi pembantu. Dia kerja dari pagi, carikan kayu bakar, masak, dan urus anak. Kalian cuma kasih ubi saja. Masih mau kami terima kasih. Harus sujud terima kasih. Jangan moralisasi aku. Di sini tak ada moral. Ini angkasa. Apa aku mimpi? Kali ini aku tuduh orang angkasa tak pukulku. Malah belaku. Nilai penjahat salju turun dari 86 ke 81. Hari ini kau sangat berani. Ayo ayah antar pulang. Dasar brengsek. Ayo pergi. Mulai sekarang, keluarga Rizky tak ada hubungan denganmu. Kakek. Pukul dia. Angkasa derita yang ku mau hari ini akan kubalas 100 kali lipat. Tapi dia, bagaimana dia tahu aku mencuri gelang itu? Malah tahu kaos dalamku. Kalau aku difitnah, dipukul, dipukuli, pasti sudah ngaku. Tapi kamu enggak. Hebat sekali. Memang pantas putriku. Punya nyali. Sudah. Sudah. Jangan nangis lagi. Ayah janji, kelak takkan ada yang menindasmu. Si iblis wanita malu ya.
Kamu bantu aku, lain kali aku balas. Dan Rizky, kelak suatu hari aku habisi dia. Nilai penjahat salju turun dari 81 ke 75. Nilai penjahat turun ke bawah 80. Hadiah, keterampilan masak master. Lama-lama, aku benar-benar anggap mereka sebagai anakku sendiri. Walau berat, aku harus ubah nasib mereka. Ayah, kamu lagi mikir apa? Tentu saja aku mikir, gimana cara biar kita hidup enak. Rizky sebagai protagonis pasti tak akan mudah-mudahan diatasi. Tapi si licik ini, kalau berani berniat jahat padaku, kalau berani, sekali aku habisi dia. Hari ini salju disakiti, tak pulang makan. Kita ke kota ya, sekalian beli 2 set baju baru. Ayah, terus bakpao? Kali ini aku mau 2. Dasar tak tahu diri, aku mau 3. Kalian ini pikiran sempit. Hari ini tak makan bakpao, kita makan di restoran. Sekalian beli 2 set baju baru. Jual gelang dulu. Di cerita aslinya, Rizky jualnya 100 style. Akhirnya kaya, 110 tile, 10 tile lebih dari Rizky. Inilah yang akan ubah nasib keluarga. Uang pertama. Kamu nemu uang. Ayah, uang di badan tak aman. Bisa disimpan di bank, ada bunganya. Masih kecil sudah tahu bunga. Memang pantas jadi orang terkaya. Tapi soal uang, tak boleh kasih tahu mereka, biar tak sombong. Oke, jadi ikutin gambar. Uangnya simpan di bank. Lalu kita makan di restoran. Makan di restoran! Yeay! Mau kaya, harus survei pasar dulu. Ayo! Ayo! Enak sekali. Iya. Iya. Iya, kita bawa pulang bebek gorengnya, daging sapi, dan bakpao. Bawa pulang semua, buat Bayu. Iya. Ayah, restoran ini sepi. Harusnya karena menu. Cuaca dingin begini, semua mau makan panas. Tapi yang dijual semua gorengan. Supnya juga sedikit. Iya, memang anakku. Hebat sekali. Cuaca begini, restoran hotpot pasti laris. Otak bisnis Damar, masa depannya cerah. Tapi mie sapi mereka, daging sapi, bebek goreng, dan bakpao, semua enak. Tak pernah kubayangkan bisa makan semewah ini. Persis mimpi saja. Tenang saja, nanti ayah takkan biarkan kalian lagi kelaparan. Keluarga kita nanti bisa hidup lebih baik. Bohong lagi. Ayo. Angkasa sekarang baik sekali. Dia ajak kita makan enak-enak. Ayah sekarang beda. Dia bilang mau kita hidup enak. Pasti benar. Nilai penjahat salju dan Damar turun. 75 ke 72. 85 ke 75. Nilai penjahat turun lebih dari 10 sekaligus. Dapat hadiah. Kejutan bertemu Satria Pegang. Ayo, kita beli baju baru. Bisa beli baju lagi. Iya. Anak muda mau beli buku. 10 sen 1 ilmu pukul tua. Takkan rugi beli, takkan tertipu. Pak tua gila itu, jagoan Rizky di novel. Satria Pedang Pak Satria. Harus kutangkap ini. Pak tua, jangan pergi dulu. Aku beli bukunya. Aduh, Orang bodoh lagi satu. 10 sen 1, tak bisa tawar. Aduh, kulihat kau tampan. Begini aku punya 1 ilmu rahasia. Cocok untukmu. Oh. Gak ada. Di novel Pak Satria, bukan kagum sama Rizky dan paksa jadi muridnya. Jangan-jangan ini ujianku. Pak tua, ada ayam goreng. Makanlah lapar ya. Tak mau beli, jangan ganggu. Pergi sana.
Dia penipu tua. Jangan percaya. Menarik. Gadis ini berbakat. Penuh energi. Aduh. Gadis kecil, kulihat kau berbakat. Jadi muridku, bagaimana? Nggak mau. Ayo cepat, jangan urus penipu tua ini. Ayo. Aku ini? Ayam goreng ini jadikan hadiah. Masuknya. Ya. Di novel, Salju jadi bos pembunuh. Sangat hebat artinya. Bakatnya lebih hebat Rizky. Salju. Kau tahu orang tadi sangat hebat? Kurasa dia agak gila. Siapa yang jualan ilmu bela diri di jalan? Ada apa, Rizky? Penyakit ibu menular ke kau. Tiba-tiba merasa seolah ada sesuatu milikku seperti hilang. Biar aku saja. Kamu mau lihat apa? Hah? Beli baju baru buat anak-anak? Silakan lihat-lihat. Haha. Salju, lihat. Baju putih itu bagus gak? Dia malah khusus mau belikan rok. Tapi cuma baik sehari. Bisa hapus luka yang dia berikan padaku. Nilai penjahat salju turun 72 ke 70. Salju, ngapain? Baju ini cantik. Suka, coba pakai. Aku nggak suka. Oke, kalian pilih sendiri. Pilih beberapa yang kalian suka, ya? Pak, ada nggak yang cocok buatku? Modelnya simple, harganya murah. Coba lihat ini. Coba di atas. Oh, oke. Kalian pilih di sini. Aku ke atas coba baju ya. Ayah kalian sangat baik. Baru kali ini kulihat ayah bawa anak ke toko baju. Serius banget. Bukan begitu. Kakak, ayah sekarang beda. Beri bakpao buat kita. Bawa kita makan. Saat kamu difitnah, dia sangat cemas. Jangan lupa lukamu dari dia. Siapa tahu dia mau apa lagi. Bukannya ada uang, bukannya boleh pilih sendiri. Pak, aku mau ini. Ini mahal. Tanya ayah dulu. Ayah bilang boleh pilih sendiri. Kamu mikir apa? Kamu suruh aku pilih sendiri. Kubia kau pilih, tapi tak kubia yang semahal ini. Kita hidup bagaimana? Beli baju ini, keluarga kita takkan bisa makan lagi. Damar, sudah pilih? Sudah pilih. Iya. Ini buatku, ini buat kakak. Wah, memang anakku. Pilihanmu bagus. Pak, 2 baju ini kupilih. Siapkan juga 2 dalaman. Siap. Damar, coba pakai. Baik. Baju kami memang bagus. Pas dipakai bocah ini, langsung jadi beda. Pak, baju ini ambil satu lagi yang lebih besar. Beli juga buat anakku yang tertua. Dan ini juga tolong bungkus semua. Baik, siap. Dasar angkasa, malah nggak peduli aku. Paling nggak mau belikan baju baru. Pelan-pelan, nggak bisa. Aku nggak mau kau senang. Sudah tahu salahmu? Sudah tahu. Pilih sendiri. 2 set juga. Paman, aku mau 2 set ini. Siap. Tadi kalian mau makan bakpao kan? Aku belikan yang banyak, ya? Kalian berdua tunggu di sini ya. Ya?
Permen anggur! Sepertinya 3 anak sekarang ini belum pernah makan permen anggur. Aku belikan, biar mereka coba. Kau dihargai dia ya? Kenapa selalu bela dia? Jangan lupa, dulu dia tega menyakitkan kita. Enggak, meski dia penjahat, dia tetap ayah kita. Dia punya banyak uang, kenapa tak belikan diri sendiri, malah bawa pulang buat Kak Bayu? Kenapa baju mau beli 2 set, dia cuma 1? Itu... Kayaknya, jujur balas jujur, mereka bisa rasakan. Kak Bayu sudah janji sama pemilik mobil. Besok sore kita harus pergi. Damar, kita atau dia, pilih salah satu. Masih belum bisa. Apa aku tak bisa ubah takdir mereka? Sudah jadi keluarga, aku harus menghormati pilihan mereka. Mungkin tanpa aku, mereka bisa hidup lebih baik. Lihat apa ini? Ini untuk kami. Tentu saja, kakak juga dapat 1. Nanti pulang makan bersama kakak. Sekarang, ayo beli bakpao sama aku. Apa dia dengar? Kalau dia dengar, pasti pukul kita. Tapi kenapa aku malah tak bisa senang? Kalau dia dengar, pasti kecewa. Kalau aku pergi besok, apa tak bisa ketemu dia lagi? Eyo. Kalian mau bakpao isi daging kan? Oh, aku tahu. Kamu yang mau daging sapi dan bebek. Suruh kita makan bakpao. Iya kan? Aku tak suka bebek. Buruk rupa. Suaranya juga jelek. Kamu mirip bebek. Ngaku-ngaku. Mana ada mirip? Siapa mirip? Bakpao. Bakpao panas. Pelanggan, mau beli apa? 10 bakpao isi daging. 10 roti. Roti ini bisa bertahan berapa hari? Bisa. Cuaca dingin. Bawa jalan, seminggu 2 masih aman. Oke. Pak. Oh, makasih. Ayo pulang. Bakpao. Hari ini ketemu warga. Bilang Rizky fitnah salju. Angkasa marah padanya. Nyaris mati Rizky. Apa dia benar berubah? Bayu, salju sudah pulang. Ada yang terluka. Masih ada uang. Biar aku ambil. Om Perkasa, jangan. Kami sudah bikin Om susah. Biar aku. Mau bahas soal kantor wali kota? Kamu yakin? Kalau masuk, seluruh hidup kalian jadi budak. Aku sudah putuskan. Menjauh dari angkasa bagus buat kami. Ayo, aku temani pulang. Lihat salju. Sudah pakai baju, sepatu baru. Selimut tidur kalian yang robek itu sudah kuhabisi. Aku belikan selimut baru. Nanti kita buat kasur baru. Benar? Iya. Kayaknya dia belum tahu kita mau pergi. Apa ada maling? Sepertinya utang. Ayo. Salju, Damar. Kamu kotor. Jangan basahi baju baru. Dia kenal aku. Dia belikan baju. Apa maunya lagi? Salju Surya, cantik sekali. Kak, Perkasa datang. Aku mau lihat salju. Kok kamu bisa kerja begini? Sejak kecil kamu gak pernah kerja. Biar aku yang kerjakan. Nggak usah Kak Perkasa. Kerjaan ini cepat selesai kok. Malam ini jangan pulang. Siang ini aku beli daging sapi dan bebek goreng. Malam ini makan bareng ya. Baru kali ini dia ajak makan. Oke. Om Perkasa ketemu dia cuma begini. Bener-bener gak ngerti. Makanannya datang. Masih ada uang di rumah? Aku ambil pusaka keluarga Rizky dan dijual mahal. Kalau salju ada apa-apa, aku habisi mereka semua. Sembunyi barang berharga itu sudah pidana mati. Kau ambil barang mereka tak berani apa-apa. Sekarang, kau ada uang. Kelak, ada rencana apa? Dulu aku salah. Suatu hari aku mimpi. Setelah bangun,
Aku sadar, anak-anak itu anakku sendiri. Aku harus tanggung jawab. Aku ayah mereka, harus tanggung jawab merawat mereka. Harus tanggung jawab bidik mereka jadi orang. Tunggu rumah siap. Aku mau antar mereka sekolah. Terus buka restoran di kota. Baiklah, kau benar-benar sadar. Ayo, minum. Dah usah, dah minum lagi. Dia malah nggak minum lagi. Nilai penjahat Bayu turun. 89 turun ke 80. Salju Surya 70 turun ke 68. Damar Surya D75 turun ke D72. Tak minum juga bagus. Kayaknya kamu sungguh bertekad. Kamu bisa masak. Mau buka restoran. Tenang saja, aku punya cara. Sistem kasih aku keterampilan masak master. Restoran itu bukan masalah. Sebenarnya ada hal yang mau ku bilang. Om Perkasa, daging sapi ini rasanya manis pedas, cicipilah. Enak. Ayo makan. Menyerahkan diri itu kebaikan. Sudah malam, aku pamit dulu. Baiklah, jangan sampai Kak Perkasa. Baik. Oh ya, nanti waspadalah Rizky. Orang itu pura-pura, licik. Kalau ketemu, habisi langsung. Jangan biarkan bahaya. Kota 4 penjuru. Di ujung utara Nusantara, kalau ada perang, pasti terkena dampaknya. Nanti kamu harus siap-siap. Apa maksudnya dia bilang begitu? Apa dia tahu kita mau pergi? Ini kamu nggak pergi. Aku belikan baju baru, sesuai tinggi badanmu. Terima kasih. Aku tidur dulu. Besok ada apa-apa, jangan bangun aku. Ayo naik. Kak, jaketnya dari dia. Gak mau bawa. Nggak usah, ayo naik. Bayu, jaga adik-adikmu. Om akan ke sana kalau sempat. Iya. Ayo naik. Om Perkasa, tunggu Damar pulang. Aku cari uang belikan bapau. Oke Om, tunggu kalian. Kalian anak-anak yang baik. Pantas orang tuamu tak tenang. Tadi ketemu pria, katanya ayah kalian. Kantong kalian dia serahkan ke aku. Nanti jangan lupa bawa. Dasar angkasa, sudah tahu kita mau pergi, malas tak menahan. Apa dia begitu benci kita? Kak, ini baju barumu. Dan rok ini juga. Angkasa bilang kalau beli rok ini tak bisa makan. Dia tahu aku sengaja menyusahkannya. Kenapa masih beli? Ini semua uangnya. Dia benar-benar berubah. Aku suka Angkasa sekarang. Anak-anak tak tahu balas budi. Bilang pergi, benar-benar pergi. Tinggalkan aku yang tak bisa bakar dan tak bisa urus diri sendiri. Sendirian? Apa nanti? Aku harus hidup begini terus. Kalau begitu, buat apa cari uang?
Kamu bodoh ya. Kalau aku tak pulang, kamu pasti mati dingin atau mati kelaparan. Salju. Asal tak jual aku tetap temani ayah dan masak seumur hidup. Ayah salah dulu. Terima kasih sudah pulang. Ayah janji takkan marahi kau lagi, takkan pukul kau lagi, berusaha melindungimu, takkan biarkan kau jadi penjahat besar. Kalau jadi penjahat besar, ayah janji kau jadi tokoh utama. Kamu dingin sampai bodoh ya? Aku. Nilai penjahat salju turun 68 ke 60. Bawa ini, aku bakar api. Kau pulang sendirian? Terima kasih sudah pulang. Aku kira aku takkan bisa bertemu kalian lagi. Ayah, kami tak akan pergi lagi. Nilai penjahat damar turun 72 ke 65. Duduk. Kalian sudah pulang semua. Besok ayah antar ke sekolah, biar tepat sekolah. Setelah itu, ayah buka restoran hotpot di kota. Tak ada gadis desa sekolah. Aku sekolah, tak baik ya. Tak ada yang pergi karena tak rela biaya. Gadis di hati ayah, kau sama penting dengan kakak dan adikmu. Dia rela biayai aku sekolah. Aku pergi, oke? Sekolah, mimpiku. Tak sangka terwujud begitu mudah. Nilai penjahat Bayu turun 85 ke 69. Nilai penjahat salju turun. Nilai penjahat damar turun. Semua turun di bawah 70. Semua nilai penjahat turun di bawah 70. Hadiah, jimat keberuntungan 1 lembar. Serap keberuntungan target. Assalamualaikum. Permisi, Pak Guru Taufik ada di sini? Kalian mau cari ayahku jadi muridnya? Iya, benar. Silakan masuk. Cepat, salam guru. Salam, Guru. Tiga-tiga mau sekolah? Benar. Pernah sekolah? Belum pernah, tapi materi hari ini semua bisa kuhafal. Oh, bacalah. Sama-sama hitam, semua kosong. Matahari, bulan, bintang berderet. Bagus, belum pernah sekolah. Cuma dengar beberapa kali, sudah bisa dihafal. Wah, benar-benar langka. Kubacakan satu lagi, Kitab Kebijaksanaan. Coba, bisa dihafal? Jalan yang ada, bukan jalan sejati. Nama yang ada, bukan nama sejati. Tak ada mulanya dunia. Ada ibu segala makhluk. Jalan yang ada bukan jalan sejati. Nama yang ada bukan nama sejati. Bagus, sangat bagus. Wah, ingatan luar biasa, sangat langka. Anak ini kuterima. Jadi Pak Guru bagaimana dengan dua ini? Kamu bisa apa? Aku bisa hitung. Aku akan uji kamu. Ada tamu di rumah. 2 makan nasi. 3 makan sup. 4 makan daging. Total peralatan 65. Tanya, berapa tamunya? Totalnya 60 tamu. Iya, benar. Ayah, anak-anak ini pintar sekali. 3 anak ini tetap di sini. 3 orang cukup bayar 1. Terima kasih Pak Guru. Sekarang mereka bisa sekolah, ada makan, akhirnya hidup stabil. Tak cuma ubah nasib mereka, juga jadikan mereka protagonis. Kakak dan adikmu satu ingatan luar biasa. Satu jago matematika. Kamu bisa apa? Aku cepat lari. Itu boleh. Pak Guru, karena ketiga anak ini sudah diterima, saya pamit dulu. Kalian bertiga harus patuh sama guru besar. Tenang saja, aku pasti jaga adik-adikku. Baik.
Tiga anakmu ini gimana didikannya? Hebat sekali. Hah? Alamiah? Mungkin turunan. Rizky dia cari Lia minta uang ya. Di novel, Rizky sekolah di sini, menipu Lia dan uangnya. Manfaatkan perasaannya, akhirnya tinggalkan istri anak. Buat orang tua Lia bertengkar, dasar licik. Oh iya, kalau belakangan ada yang minta pinjam uang, jangan sampai kamu kasih. Soalnya biaya pengobatan sangat mahal. Kalau harus kasih dia ini, dia nggak akan minta pinjam lagi. Oh iya, belakangan banyak brengsek yang mendekati gadis biar mereka hamil. Itu bisa dihukum mati. Paham? Oh. Aku pamit dulu. Sila murahan. Lia. Kok wajahmu luka? Aku ambil obat dulu. Dimasukkan ke dalam sangkar babi. Dimasukkan ke dalam sangkar babi. Dia kenapa? Lia, aku mau pinjam uang. Sertakan ini juga. Ayahku sakit parah. Uang di rumah tak cukup buat berobat. Apa aku di hatimu tak penting? Kita teman masa kecil. Apa kau tak mau bantu aku? Kau juga tak mau bantu. Ini uang sekolah yang ayah baru terima. Dan ini juga. Ini jimat kesejahteraan buatmu. Terimalah. Lia, jauhi angkasa surya. Dia suruh putrinya mencuri gelang nenekku. Dia juga fitnah aku. Apa? Dia tega begini? Iya. Pantas saja dia sengaja di depanku fitnah kamu. Jimat tadi kembalikan. Jimat? Jimat apa? Kau cuma kasih aku 1000 sen. Oh ya, Lia, anak keluarga itu bukan anak baik. Pasti bakal mencuri. Jaga-jaga ya, aku pergi dulu. Wah, cantik sekali. Di atas gambarnya bebek ya. Lihat ya, salju surya, tulisan ayah. Embroid Bibi Moti. Salju surya, ayahmu buta huruf ya. 3 huruf, semua salah. Ku dengar ayahnya penjahat, sering maling dan dipukul. Mana mungkin bisa baca tulis? Ayahnya di depan ayahku pun harus berlutut. Jangan bicara begitu soal ayahku. Kami sudah bilang, kalian bisa apa? Berani sentuh gamar? Besok aku bilang ayah bahwa orang habisi ayah kalian dan kalian ketiga brengsek. Ah, masih mau mati? Jangan. Maafkan aku. Lagi apa kalian? Guru besar, salju surya pukul aku. Aku yang pukul, tak ada urusan kakak dan adik. Mau pukul aku saja. Karena kau yang pukul, kau harus tanggung sendiri. Pukul tangan 10 kali. Ada keberatan? Tak ada. Ibu, obat sudah siap. Rizky, kalung ini lencana kerajaan Nusantara. Yang hilang Ratu Agung, 3 anaknya juga punya. Jika suatu hari ibu benar-benar pergi, kalau kau bisa temukan mereka, yang mulia pasti beri masa depanmu. Ibu, tenang saja. Aku pasti tak akan kecewakan ibu. Cepat minum obatnya. Karena anak haram di sekolah, aku harus balas dendam. Jimat keberuntungan aktif. Rizky berniat menghalangi 3 anak. Rencananya pasti gagal. Aku tak ganggu dia. Malah dia yang ganggu aku. Gawat, aku harus lihat. Jangan sampai anak-anak dalam bahaya. Hari pertama sekolah. Benar dipukul. Takutnya benci sekolah. Beri jalan mundur. Panggil ayahmu.
Tak usah dipukul. Sebaiknya pukul saja. Kalian berantem bersama ya? Malam ini pulang, salinan tiap orang salin 2 kali. Salju, tanganmu gimana? Nggak sakit. Dasar tak bisa diajari. 3 bocah brengsek, sangat kejam. Aku pasti balas dendam. Aduh. Salju Surya yang pukul. Aku juga pernah difitnah dia. Tapi, aku bisa bantu kamu. Kamu ada cara apa? Aduh, keluarganya sering mencuri. Asal kamu taruh barang berharga dalam tasnya diam-diam. Aku punya cara, biar mereka diusir. Ini Ayah, Soal ini jangan sampai ke guru besar. Dia sudah lama dekat sama Rizky, pasti membelanya. terus gimana? Tenang saja, ayah ada cara. Nanti kalian ikuti cara ayah. Pas tangan gatal, gak ada alasan buat pukul. Tunggu dulu. Kaligrafi yang ayah belikan dicuri. Hanya 1 di kota 4 penjuru. Harganya ratusan tael. Kalau tak serahkan, tak ada yang boleh pergi. Tunggu dulu, kamu tak boleh pergi. Kau curiga aku mencuri, mau periksa tasku. Periksa saja. Kalau nggak ketemu gimana? Kalau nggak ketemu, aku lap sepatumu. Sudah dengar kau jangan-jangan mencuri? Apa benar kau yang ambil? Kak Rizky, tolong bela adikku. Adikku gak akan mencuri. Pergi sana. Asal kau minta maaf, guru gak akan hukum. Cepat keluarkan barangnya. Apa aku mencuri? Sudah ketemu. Ini mana mungkin? Gak ada di tasku, gak berarti gak ada di bajuku. Sialan, terus menantang. Kenapa cuma menduga adikku? Cuma karena waktu di desa Gunung Cerah kau mencuri. Gagal menuduh adikku. Kalau semua dicurigai, cari semua, baru adil. Omong kosong! Kalau tak mencuri, ya sudah saja. Tunggu dulu! Ayah! Rizky! Jelas kau yang mencuri. Kau mau fitnah putriku lagi. Angkasa, Rizky selalu bersama aku. Mana mungkin? Salju juga selalu bersama mereka. Kenapa kamu gak percaya kata Salju? Huh. Buktinya mana? Kalau aku nggak mencuri, kamu fitnah aku. Ini yang kedua. Tenanglah Salju. Ayah pasti bela kamu. Ya. Kalau kamu nggak mencuri, kamu bisa kapan saja panggil pejabat tangkap aku. Tapi kalau kamu mencuri, katanya juga barang ini bernilai ratusan tael. Kamu siap-siap saja masuk penjara. Oke, itu kata kamu. Karena tak bawa tas, lepas jaketmu juga. Cari!
Kamu! Jangan fitnah putriku, jangan berniat jahat, jangan mencuri, jangan tindas putriku. Hentikan! Pak Guru, ada apa sebenarnya? Biar putrimu jelaskan. Ayah, Rizky fitnah Salju mencuri kuasanya, ditangkap red-handed. Lia. Pak Guru, bukan begitu. Dengar penjelasanku. Kalau begitu, biar pejabat hukum menangkapnya. Sudah kubilang dari dulu, jangan dekat dengannya. Angkasa, maafkan, putriku ini terlalu manja. Masalah ini akan kuatasi. Baik, aku percaya sama Pak Guru. Kami pamit dulu. Ayah berhasil atasi masalah lagi. Sekarang ayah sangat hebat. Ternyata dia selalu memperhatikan kita. Semua sudah terduga. Kenapa dia tiba-tiba jadi pintar? Nilai penjahat Bayu turun 69 ke 65. Salju 58 ke 50. Damar 61 ke 55. Nilai penjahat turun drastis. Takdir, 3 anak kerajaan berubah. Hadiah, 1 kalung ajaib. Awalnya milik Bayu, dijual murah untuk minum arak. Kalung ini buat apa sih? Ayah, perutku sakit. Kalian duluan saja. Jimat keberuntungan aktif. Salju, Surya akan bertemu Satria Pedang Agung. Beruntung sekali, Pak Tua itu begitu menghargai Salju, pasti akan lindungi dia baik-baik. Kalau aku ikut, malah akan membuatnya kehilangan kesempatan. Dingin di luar. Pulang cepat, ya? Iya. Pergilah. Kau berani bersekongkol dengan Rizky menipuku. Hari ini, aku harus kasih kau pelajaran. Nenek, aku salah. Aku takkan berani lagi. Maafkan aku. Maafkan kau? Jangan mimpi. Jangan lari. Kita guru dan murid benar-benar beruntung ya. Lepaskan. Ku dengar ayahmu suruh sekolah. Dia cuma orang biasa. Bukannya ini buang bakatmu. Kamu yang bodoh. Kecuali aku, jangan ada yang hina angkasa. Aduh. Muridku. Aduh, jangan lihat lagi. Dia sudah jauh. Muridku. Asal kau ikut aku bela diri. Aku janji. Dalam setahun, tak ada yang berani ganggu kau. Waktu ngelukain anak, lebih baik periksa otakmu. Lepaskan, aku mau pulang. Angkasa begitu ingin aku sekolah. Aku tak boleh kecewakan dia. Aduh, muridku. Aduh, perut guru lapar sekali. Aku sudah beberapa hari tak makan. Bisa kau cari makan untukku? Atau aku ikut kau pulang? Minta makan ke kota. Awas, ada binatang buas. Bisa mati dingin. Muridku. Aduh, muridku ini penuh kasih. Tapi Tak banyak. Toko juga hampir buka. Rizky juga sudah diatasi. Hidup makin baik. Kenapa saya coba pulang? Satria Pedang ini bisa gak sih? Gak bisa urus gadis kecil. Sudahlah, mending masak dulu. Bantu aku kerjain PR, biar aku masak. tak tahu hormat. Kamu tak bisa tulis ya? Ayo, ayah ajari. Ayah, aku ada satu kalimat yang gak paham artinya. Gampang. Ini Aku juga tak tahu huruf ini. Aku lupa yang guru ajarkan.
Ayah juga tak bisa ya? Siapa bilang aku tak bisa? Panggil ayah, ayah ajari. Tak tahu malu. Kalau ketemu Cahaya lagi, harus balas dendam. Hacang sampai dia lari. Ayah tak mau kalian terluka. Ayah selalu dukung kalian. Semua akibatnya, ayah tanggung. Entar aja sampai dia lari. Tapi kalau ayah juga kalah gimana? Mana mungkin ayah kalah? Selesaikan makan malam dulu. Cepat istirahat. Besok masih sekolah. Ayah hebat sekali. Tak sangka ayah bisa jahit. Ini Lipan kan? Lipan. Hahaha. Cepat tidur. Tapi apa gunanya gelang ini? Atau tanya Bayu saja? Nggak bisa. Ini saat ambil gelang, Bayu baru 2-3 tahun. Dia tahu apa? Kau Rizky, ada laporan kau mencuri barang orang. Ikut kami sekarang. Jangan, bukan aku. Aku difitnah. Bukan aku. Hentikan. Ibu. Tuan Wali Kota. Rizky, ibu terlambat. Pratama, kau wali kota 4 penjuru. Anak kandungmu sendiri tak berani kau akui. Rizky, kau sudah menderita. Ayo, ini ayah kandungmu, Pratama Wijaya. Ini adikmu, Kirana. Ayah, adik. Iya, masalahmu sudah kutahu. Jangan ulangi lagi. Mulai hari ini, kau bagian dari keluarga Wijaya. Angkasa, keluarga Surya. Tunggu saja, akan kubuat kalian bayar harganya. Natama, bencana pengenal ada di Rizky. Kau sudah akui dia. Mulai sekarang, tugas mencari putra kerajaan. Serahkan saja padamu. Asal ketemu mereka, keluarga Wijaya akan hidup mewah selamanya. Rizky, Serahkan padamu. Yang mulia, maaf aku gagal. Ayah, bukannya dia ibumu? Ayah pasti urusnya. Mulai sekarang, kalian keluarga asliku. Entah Melati, sudah menemukan anakku belum? Yang mulia, masih ada sehari. Kita sampai kota 4 penjuru. Apakah mau istirahat dulu? Tak apa, aku berjuang sejak 15 tahun. Selama hidup di medan perang, jarak ini bagi aku tak masalah. Kata Melati, anakku, kemungkinan di kota 4 penjuru, aku tak mau tertunda. Walau aku dijuluki Perang Ratu Nusantara, tapi cuma aku tahu pertempuran 6 tahun lalu, aku kalah. Jika bukan nyonya besar keluarga Surya yang menolongku, aku pasti sudah mati. Sudah bertahun-tahun dia tak pernah cari aku. Kali ini, aku harus hukum dia. Rizky sudah kutangkap, tapi tak ada kabar. Protagonis kayak gini sangat sulit mati. Pasti akan kembali. Aku harus segera kuat, jaga anak-anak. Selain itu, setelah musim semi, ada musim dingin dan serangan musuh. Harus cepat cari uang dan simpan beras. Gimana? Enak sekali. Enak juga. Enak. Angkasa, kamu belajar masak di mana? Rasanya luar biasa. Aku jamin, segera toko buka, pengunjung dari kota 4 penjuru pasti akan penuhi toko. Aku percaya pada keterampilan ini. Kita harus buat restoran ini besar dan kuat. Mau hidup enak? Nggak semudah itu. Sekarang aku putra wali kota. Lihat saja apa senjatamu.
Kubuat kau kehilangan segalanya. Sudah paham? Muridku, kita memang beruntung. Kita ketemu lagi. Pak Tua ketemu lagi. Muridku, hari ini bagaimana kalau kita belajar ilmu dalam? Tak mau dengar. Kalau bisa kejar aku, ku kasih ke kamu. Dasar kakek, kembalikan tasku. Salju, jangan lupa pulang cepat. Muridku, lari begini. Mana bisa kejar kakek? Ayo, kakek ajarkan. Fokus di perut. Tenang pikiran. Angkat kaki. Tarik napas. Jatuhkan kaki. Hembuskan. Kosongkan. Kosong dan tak berwujud. Saya pamit dulu. Malam ini dingin. Cari tempat hangat untuk tidur. Aku sudah belajar darimu. Kau jadi guruku sekarang. Wah, sungguh. Bakat luar biasa. Cepat paham. Memang benar. Anak berbakat yang langka. Ayah sibuk buka toko. Di sekolah gimana? Ayah, kakak tulis esai lebih hebat dari guru. Guru bilang dia bak pemimpin, masa depannya cerah. Aku juga, matematikaku makin hebat. Nanti pasti bantu ayah urusan toko. Memang anak ayah yang baik. Salju mana? Aku ikuti kata ayah. Sudah jadi murid Pak Tua itu. Bagus, ikuti dia. Belajar yang rajin. Kalian kerjakan tugas. Ayah masak untuk kalian. Dia bisa masak? Hah? Bisa dimakan? Makan saja. Jangan sakitkan hati ayah. Kenapa diam saja? Cicipi masakan ayah. Dapat keterampilan masak master, tapi belum pernah tunjukkan. Kak, damar, cicipi, enak. Entah sejak kapan, hanya melihat mereka sudah merasa sangat bahagia. Ngapain ketawa? Kamu sekarang kayak bodoh. Nilai penjahat Ayu turun, 65 turun ke 55. Nilai penjahat Salju turun, 50 turun ke 45. Nilai penjahat Damar turun, 55 turun ke 45. Takdir 3 anak kerajaan berubah besar. Hadiah, penerima sistem jago bela diri. Di atas jago bela diri, ada puncak dan guru besar. Jago bela diri jarang ada, bisa lindungi diri. Ayah, tunggu apa? Tunggu Yang Mulia. Yang Mulia cari anaknya, tapi belum ketemu. Kalau Yang Mulia marah, kita habis. Cepat cari restoran. Suruh Yang Mulia duduk, biar kita jelaskan. Aku pergi. Iya. Kalian ketiga kenapa kesini? Kalian ribut sama guru besar. Guru cariin dia. Jadi kita pulang sekolah. Hari ini restoran buka. Kamu butuh orang. Kami datang bantu. Oke, jadi tiap orang 5 sen. Bantu kerja. Hari ini kalian harus nurut aku. Restoran lain, angin dan bulan. Elegan dan bermakna. Nama angkasa ini, apa ada yang mau makan? Restoran ayah cantik sekali. Aku yakin ini restoran paling cantik di kota. Jangan lupa diri. Kan kita sudah janji pagi ini. Jangan buat angkasa susah. Silakan, Tuan.
Silakan, Tuan. Kak, mau makan hotpot? Nak, apa itu hotpot? Campuran minyak sapi dan belasan herba yang direbus lama, rasanya enak. Lalu rebus bahan favoritmu. Kak, kamu paling cantik yang aku pernah lihat. Barang sebaik ini, Kak harus coba. Kamu manis banget, jadi aku coba saja. Kalau rasanya enak, aku berikan kesempatan besar buat kalian. Ayah, masukkan panci. Ayo, Kuali datang. Tuan, selamat menikmati. Kak, coba deh. Enak, ini daging sapi paling enak yang pernah kulah. Enak sekali. Kenapa bisa seenak ini? Wah, ini enak banget. Tunggu dulu. Aku hampir lupa urusan penting. Cepat kosongkan tempat ini. Hari ini kantor wali kota yang sewa. Aku segera bawa orang. Hei, belum bayar. Dasar pecinta uang. Maaf ya semuanya, hari ini kantor wali kota sewa, mulai besok saja. Maaf ya. Rizky, kamu mau apa ke sini? Tentu saja aku datang ucapkan selamat buka toko. Pergi semua! Kalian... Sudah kuduga, si bocah ini pasti diam-diam mencari cara jahat. Rizky, kalau kau berani buat onan di sini, aku habisi kau. Wah, berani sekali kau bicara. Aku tak percaya, di kota 4 penjuru, siapa berani habisi aku? Dengar semua, sekarang aku anak wali kota. Angkasa, menurutmu toko ini boleh kubobol? Tak sangka Melati hidup singkat. Aku yang menewaskan dia. Yang mulia, bisa berkorban demi yang mulia, mati pun rela. Itu kebahagiaan kami. Ayah. Yang mulia, di kota 4 penjuru baru buka restoran hotpot. Penuh pengunjung. Warga kota 4 penjuru sudah pernah ke sana. Bagaimana kalau coba? Jika ada takdir, mungkin bisa ketemu tuan muda. Baik, ayo pergi. Baik. Yang mulia, ini jalan. Jika seenak Kirana bilang, sangat enak. Walau tak ketemu 3 putra. Yang mulia pasti takkan menyalahkan kami. Benar tertulis, Rizky anak haram wali kota. Tapi tak sangka cepat diakui. Siapapun kau, jangan rusak toko kami. Memeras orang berulah sewenang-wenang. Kau anggap hukum permainan saja? Berbicara hukum padaku. Hahaha. Dengar ya, di kota 4 penjuru, aku itu hukum. Dasar anak haram, hari ini kau akan kuhajar. Berani kau?
Lihat apa? Hajar mereka. Kalau ada yang mati, aku tanggung. Meski aku jago bela diri, sulit melindungi banyak orang. Kakek tua, kau bukan yang terkuat. Kalau tak datang, muridmu akan dihajar. Ambil siapapun juga tak berguna. Kalian semua harus mati hari ini. Menindas muridku. Kalian mencari mati. Mana mungkin? Terima kasih sudah menolong. Pergi! Panggil ayahku. Sekarang aku putra wali kota. Takkan tak bisa menghukum mereka. Cepat, pergi! Bully anak kecil. Dasar brengsek. Sekarang tahu rasanya. Rizky soal hari ini, meski panggil wali kota, aku akan minta penjelasannya. Penjelasan apa? Itu ayahku. Pandai berantem ya. Ku bilang ayah panggil pasukan. Habisi toko kalian! Muridku, asal kau mau, aku habisi dia sekarang. Ku beritahu, jangan nekat. Aku putra wali kota. Berani sentuh aku. Dia semua takkan lolos. Sejak awal, kami tak pernah menyinggungmu. Kenapa kau terus menyusahkanku? Kami cuma mau hidup tenang. Tak boleh. Tak ada dendam jahat hati. Orang sepertimu pasti dapat karma. Kalian tak menyinggungku. Kalau bukan kalian, Berarti masih sudah aku selamatkan. Aku pasti sudah jadi orang penting di kantor wali kota. Kalau bukan kalian, aku tak akan dianggap solan. Kalau bukan kalian, aku tak akan hampir dihukum masuk penjara. Kenapa? Cuma karena mereka mau hidup tenang? Kenapa? Cuma demi keinginanmu sendiri bikin kami hampir musnah berkali-kali. Karena kau protagonis, mereka penjahat asal mula. Kali ini, aku takkan lepasin kau. Kau? Tokoh utama, antagonis. Angkasa lagi ngomong apa sih? Aneh banget. Aku nggak peduli soal kalian. Hari ini, kalian berdua harus mati. Sudah kubilang, aku mau mereka hidup enak. Aku harus lindungi mereka. Kali ini, meski mereka antagonis, aku mau mereka jadi tokoh utama. Kamu mau aku mati? Aku habisi kamu dulu. Aku. Ayah, sekarang dia putra wali kota. Kalau ayah bunuh dia, di Nusantara tak akan ada tempat untuk kita tinggal. Angkasa. Kalau dicari, kalian harus sembunyi. Tak ada tempat. Tuan Muda Wali Kota segera tiba. Hanya selesaikan Rizky, tokoh utamanya, biar mereka tak takut dihajar lagi. Kalau harus tanggung, biar aku saja. Biar aku. Ayah, Rizky sering jahat padaku. Harus kubalas dendamnya. Nanti ayah bawa Damar dan kakak. Pergi dulu. Tapi benar-benar bisa percaya mereka. Hawa aku nggak ada, mereka jadi antagonis lagi. Gimana? Kau dengar? Inilah perbedaan antara kita. Ku beri kau kesempatan. Bawa 3 anak haram ini berlutut minta maaf. Kalau tidak hari ini, kalian semua mati. Aduh. Sudah cukup belum? Ulang-ulang cuma kata-kata itu. Aduh. Kupingku sudah lemas mendengarnya. Muridku, aku tak punya rumah. Hidup sendirian. Orang ini benar-benar menyebalkan. Sudahlah, biar aku habisi dia. Tapi kelak kau harus cari sendiri ilmu bela diri. Pak Tua, kau berani? Kau berani sentuh aku? Kau bisa lari, tapi keluarga Salju Surya bisa lari juga. Menurut rencanaku, banyak yang kucapai. Tapi tiap kau muncul, semua kebaikan ku cabut. Ku buat kau mati. Wali kota datang! Ini restoran hotpot yang kubilang. Ayah, wajahmu... Ayah, akhirnya kau datang. Restoran ini menindas pelanggan dan berani berdarah. Aku mau tuntut keadilan, tapi malah mereka lukai aku. Ayah harus belaiku. Sembarangan. Wali Kota Wijaya, jangan dengar omongannya. Kakak, bukan kami tak mau melayani. Dia mau rusak toko kami. Angkasa. Anak-anak. Akhirnya kutemukan kalian. Yang mulia, ini... Dasar brengsek! Beraninya kau singgung 3 putra. Keluarga Wijaya bakal kau hancurkan.
Yang mulia. Damar, Salju, Bayu, kalian gak ingat ibu lagi. Kalau begitu, ingat ini. Ini bukan gelangku. Kayaknya Angkasa jual buat melihara. Enggak. Sudah kubeli lagi. Wah, ternyata aku suami Ratu Agung. Yang mulia, ambillah nyawaku. Aku sungguh tak tahu. Menghina putra, berani berdarah Pratama. Kalau tak kau hukum, jangan jadi wali kota 4 penjuru. Keluarga Wijaya tak perlu ada lagi. Kau benar-benar bencana. Yang mulia, aku hukum dia sekarang. Hari ini pasti beri jawaban yang memuaskan. Yang mulia sudah temukan 3 putra. Kami takkan ganggu reuni kalian. Yang mulia, ambillah nyawaku. Aku salah, Yang mulia. Angkasa, soal masa lalu, tak usah kita bahas. Soal masa lalu, aku takkan menuntutmu. Anak-anak, apa kalian mau ikut ibu kembali ke istana? Kembali ke istana? Kalau begitu, aku gimana? Tak sangka, sudah berusaha keras, tapi jadi manfaatkan orang lain. Tapi kalau 3 anak kerajaan benar bisa ikut ratu pulang, pasti takkan jadi penjahat lagi. Mungkin ikut dia pulang memang pilihan yang lebih baik. Aku... Ayah, kau tadi bilang gimana? Tentu saja ikut aku ke istana. Sudah bertahun-tahun, kau tak pernah cari aku. Kali ini, aku takkan biarkan kau dan anak-anak meninggalkanku lagi. Wah, aku ini langsung ke puncak kehidupan. Ayo, kita ke istana. Satria Pedang. Ya? Jika Anda berminat mendidik salju, silakan ikut kami. Baik. Baik.